everyone, kembali lagi nih sama podcast YXZ. Nah, aku nih diberi kehormatan sama Kak Edo menjadi host baru nih untuk pertama kali nih hari ini. Perkenalkan dulu, nama aku Ilya Rahmaini, dan hari ini aku nggak sendiri, aku ditemenin sama kakak keren juga nih. Kakak boleh perkenalin diri kakak? Boleh dijelasin dulu kakak ini kegiatannya ngapain aja hari-hari ini? Oke, halo semuanya, kenalin aku Lulu. Sekarang aku sebagai mahasiswa di jurusan Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat IPB University. Terus aku kemarin baru dimisioner dari Ketua BEM FEMA IPB, dan juga sekarang aku lagi memfokuskan diri untuk mengabdi gitu kali ya, di bidang lingkungan. Ya, aku sekarang lagi ngejalanin komunitas. Aku sebagai founder di komunitas Environments, dan juga sebentar lagi aku pengen bikin suatu inovasi untuk lingkungan gitu deh. Seru banget ya kak kelihatannya nih. Nah kak, kali ini nih kak, kita bakal bicarain topik yang menurut aku juga lagi diperbincangkan banyak orang juga, adalah tentang hijab. All about hijab, let's talk about hijab. Pertanyaan pertama kakak nih, menurut kakak nih, personally nih, apa sih arti hijab bagi kakak? Menurut aku hijab itu sebuah kewajiban ya bagi seorang perempuan, yang kita udah tahu lah ya. Dan jadi lambang gitu kali ya, lambang identitas bagi seorang muslimah, yang kalau orang-orang tuh udah lihat gitu kalau misalkan yang pakai hijab berarti itu muslim kayak gitu. Menurut kakak ini seberapa penting sih kakak sendiri ini memutuskan untuk memakai hijab? Dan terutama dampaknya sendiri itu untuk kakak itu gimana? Kalau menurut aku penting ya, karena ya sebagaimana ini juga merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, langsung dituliskan dalam Al-Quran gitu ya. Jadi penting banget buat berhijab sebagai seorang muslimah yang sudah balik gitu ya. Dan kalau dari aku sih dampaknya? Sebenarnya yang aku rasa sih sama aja kayak kita pakai hijab atau nggak pakai hijab pun itu tuh nggak jadi membatasi diri kita gitu loh. Jadi ketika aku pakai hijab pun juga nggak membatasi diri aku untuk bisa melakukan apapun yang aku inginkan gitu ya. Seperti yang aku bilang tadi, aku juga jadi ketua BEM wanita gitu, tapi aku masih bisa berhijab gitu, walaupun aku mungkin di antara kalangan ketua BEM lainnya tuh laki-laki semua, tapi ketika aku kumpul pun aku merasa ya aku bisa gitu. Dan mungkin juga jadi orang-orang juga lebih bisa tahu boundaries aku gitu loh ketika aku berhijab gitu. Jadi orang-orang yang biasanya mungkin ngajak salaman secara langsung tuh jadi yang kayak gini gitu. Nah itu yang aku senengin juga sih gitu. Jadi itu satu. Terus mungkin ketika kita bisa memakai hijab dengan baik gitu, sempurna, dan mungkin orang-orang nantinya juga bisa jadi termotivasi ya ketika ngeliat Lulu pakai jilbab itu bisa nutup dada, bisa syar'i, tapi kok tetap modis ya kayak gitu. Dan itu jadi teman-teman aku banyak juga yang suka nanyain tentang itu sih. Mungkin itu sih dampaknya sedikit dari aku. Jadi dengan kakak memakai hijab ini nggak membatasi kakaknya, tetap kayak woman empowerment gitu ya kak ya, tetap jadi ketua bahkan di sekitar yang gendernya tuh berbeda ya, opposite gender ya. Wah keren banget nih kak. Untuk selanjutnya nih kak, pertanyaan adalah, dengan kakak ini memakai hijab nih, apakah kakak merasa kakak lebih baik dari orang muslim juga yang tapi nggak pakai hijab? Menurut kakak tuh gimana? Enggak sih. Karena sebenarnya kita nggak pernah tahu ya teman-teman apa yang ada di diri orang lain gitu, bagaimana ibadahnya mereka, itu kan urusan masing-masing yang kita nggak expose gitu. Aku nggak pernah ngerasa lebih baik. Banyak juga teman-teman aku yang nggak pakai hijab tapi dia lebih paham juga tentang agamanya, walaupun aku tuh nggak tahu juga sih sebenarnya alasan kenapa mereka tetap memilih untuk tidak berhijab, tapi ya pasti ada alasan dibalik itu. Tapi aku ngerasanya nggak ngerasa lebih baik gitu sih. Mungkin cuman ini adalah ikhtiar aku gitu ya, menunjukin buat aku untuk terus jadi terus jadi yang lebih baik gitu. Masih kita kan sama-sama berproses gitu sih, walaupun aku nggak pernah ngebandingin juga aku lebih baik atau enggak. Oke kak, jadi
kakak ini nggak membeda-bedakan ya, jadi teman kakak mau yang pakai hijab mau yang nggak pakai hijab. Iya benar banget. Bahkan katanya juga lebih baik kan ketika kita bisa ngajak orang gitu ya, ketika kita punya teman yang udah berhijab pun ya kita harus juga sebenarnya mengingatkan gitu, walaupun sekedar mengingatkan dan keputusannya balik lagi ke mereka sendiri kayak gitu sih. Jadi teman-teman nih, hijab ini hubungan kita ya, personal ya sama Tuhan ya. Jadi kalau itu terserah orang ya masing-masing. Kakak ini memutuskan untuk memakai hijab, gimana struggle-nya? Atau kakak ini emang udah dibesarkan dalam keluarga yang udah dari kecil emang udah disuruh pakai hijab? Atau kakak ini punya cerita sendiri di balik perjuangan kakak pakai hijab ini gimana? Kakak boleh ceritain sedikit ke kita? Aku tuh ceritanya lucu banget tau. Jadi kan mama aku juga punya kakak perempuan gitu berhijab kan. Jadi dan aku sama kakak aku tuh bedanya 7 tahun. Jadi ketika kakak aku sama mama aku berhijab, aku juga kepengen ikutan berhijab juga. Tapi tau gak kenapa alasan paling awalnya? Karena rambut aku tuh keriting jelek gitu loh. Terus kayak aku ngerasa malu gitu. Waktu itu aku malu ketika main ke rumah saudara, terus saudara aku rambutnya lurus-lurus, terus aku tiba-tiba aku kayaknya pengen hijaban aja deh biar ketutupan rambutnya. Coba bayangin, aku awalnya kayak gitu, dan itu kelas 5 SD. Jadi waktu kelas 5 aku udah ikut pakai jilbab, ikut mama aku sama papa aku. Terus walaupun kadang sih kalau di rumah masih suka keliaran tanpa hijab gitu ya, tapi ketika aku udah aku baliknya kelas 8, itu aku udah pakai hijab full gitu. Itu sih ceritanya, nggak terlalu struggle ya, karena udah sadar juga bahwa itu kewajiban kayak gitu sih. Jadi alhamdulillah juga mama kakak itu juga yang mengajarkan kakak untuk berpakai hijab. Wah, keren banget. Beda lagi sama aku. Sebenarnya kalau aku sendiri, kisah aku sendiri, mama aku itu malah kayak menyerahkan pilihan aku sendiri mau pakai hijab atau enggak. Baik lagi kakak bilang kalau ini identitas muslim ya. Jadi apalagi yang udah balik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya kak. Ya. Nih, untuk di masa depan nih, kakak ada bayangan nggak kayak kakak nih kira-kira nih bakal pas hijab atau gimana? Atau kayaknya kakak bakal tetap pakai nih? Kalau aku sih insya Allah ya tetap pakai dong sampai akhir hayat gitu. Aku nggak pernah kepikiran nggak lepas hijab gitu loh. Karena ya untuk apa juga gitu. Aku udah ngerasanya ini emang suatu hal yang emang wajib yang harus aku lakukan gitu untuk mencari ridho Allah kayak gitu sih. Dan kakak pun mungkin udah nyaman gitu ya kak, jadi kayak malah mungkin kok nggak pakai hijab kayaknya kebuka semua gitu ya, ke-expose semua ya, gitu. Bener banget lah, ya bener. Oke kak. Malu juga nggak sih, malu kan sama teman-teman. Iya. Tiba-tiba ya tadinya pakai hijab terus enggak. Kalau aku sih ya juga ngerasa ya ketika kita seorang muslim tuh harus gitu, jadi ya udah itu udah jadi yang ngelekat aja gitu. Salah satu dampak dari berhijab ini, apakah baik kakak ini juga dampaknya ada melindungi? Maksudnya melindungi dari mungkin tatapan jenis kelamin lain. Kakak pernah merasa terlindungi nggak dengan memakai hijab ini? Generally iya ya, kayak kita ngerasa lebih safe aja gitu. Tapi sebenarnya balik lagi ya ke kalau orang-orang kalau misalnya tatapan atau apapun, aku melihatnya mereka tuh sama aja gitu, mau orang pakai hijab atau baju seksi sekarang tuh dia diliatin juga gitu loh, karena mungkin ya sekarang juga udah mayoritas orang pakai hijab juga ya, jadi ya mereka juga yang ngeliatin kayak semua cewek dilihat. Menurut aku kayak gitu sih, karena aku sering juga ngerasa diliatin. Cuman tadi yang aku bilang di awal, mungkin kerasa terlindunginya tuh ketika kita udah memperlihatkan nih kita pakai hijab nih, kita pakai rok gitu ya, dan orang tuh akhirnya jadi udah langsung lihat nih kita, oh kalau misalkan sama dulu tuh harus gimana ya salamannya kayak gitu, apakah bisa tos, apakah bisa salaman atau harus kayak begini gitu. Dan jadi dari situ sih paling lebih ngerasa enaknya. Terus mungkin kayak teman-teman aku suka yang kayak sadar ini udah malam nih misalkan, lu mau pulang nggak kayak gitu. Jadi mereka lebih ngerasa kita tuh butuh diprotek ini, tapi nggak cuman perempuan berhijab juga sih sebenarnya, tapi kayaknya akan ada label seperti itu loh, ketika perempuannya hijab nih kayaknya dia akan sangat menjaga diri nih ya gitu. Jadi lebih ke yang orang-orang tuh melihat kita tuh juga jadi tahu diri gimana sih gitu. Menurut kakak sendiri,
apakah sebenarnya ada gitu? Apakah sebenarnya ada aturan gimana cara kita tuh benar-benar pakai hijab? Apakah emang harus nutupin dada? Atau kan tapi sekarang banyak banget yang di style gitu ya, yang mungkin cuman sampai leher atau gimana. Nah, menurut kakak, pandangan kakak ngeliat orang-orang yang kayak gitu gimana? Atau itu sih balik ke kepercayaan mereka sendiri atau kayak gimana menurut kakak? Oke, kalau menurut aku, karena aku taunya ya dari ayatnya itu yang Al-Ahzab 59 ya kalau nggak salah, itu kan kayak untuk wanita, para perempuan gitu, ulurkanlah kain ke dadamu kayak gitu ya. Jadi kata-kata berhijab itu ketika kita bisa ngulurin kain ke dada gitu ya. Jadi aku kayak walaupun kayak modis tapi setidaknya aku nutupin dada gitu loh. Nah, kadang-kadang juga aku suka pakai yang, aku masih suka kadang yang pakai cuman di leher gitu tapi harus ada outernya gitu, jadi depannya harus ada yang nutupin lagi. Aku masih kayak gitu ya. Dan kalau misalkan ngelihat teman-teman yang gimana pakai hijabnya masih stylish yang cuma sampai leher doang, menurut aku ya semua berproses sih gitu. Mungkin entah beda pandangan atau entah dia udah tahu sebenarnya harusnya kayak gini tapi masih masih nyamannya kayak gitu. Jadi aku nggak pernah ngejudge gimana tapi semua orang pasti ada prosesnya gitu loh, karena aku juga dulu dari awal masih yang kayak gitu, terus nanti lama-lama kalau udah ngerasa kayaknya aku udah bisa deh buat pakai sampai dada, terus ya udah kayak gitu sih. Atau mungkin nanti aku tiba-tiba sampai yang nutupin pantat gitu ya kan, orang juga ada yang gak boleh kelihatan nih lekuk badannya gitu, jadi pakai hijabnya yang panjang banget sampai nutupin pinggang dan pinggul kayak gitu ada juga. Aku belum tahu, mungkin suatu saat aku seperti itu karena aku juga nggak tahu ya, tapi aku lebih melihat ini ke proses aja sih. Oke, keren. Jadi kakak tetap menghargai ya kak gimana style orang ya kak. Tapi untuk kakak sendiri, kakak masih di stage ini ya kak ya. Oke. Nah, apakah ini menurut kakak ya perempuan ini lebih diekspektasikan ini standar kesopanannya lebih tinggi? Jadi misalnya kayak laki-laki itu kan juga pakai baju segini juga nggak apa-apa. Tapi kalau perempuan tuh katanya harus benar-benar tertutup, harus benar-benar halus, sederhana, nggak boleh terlalu flashy. Itu menurut kakak kayak gimana kak? Kalau aku melihatnya enggak sih, sama aja kayak di Islam tuh ngajarin semua orang tuh sopan santun ya, harus gitu sopan santun. Mungkin kenapa perempuan harus lebih tertutup itu bukan karena kesopanan ya, maksudnya itu ya karena emang batas kita tuh kaidahnya tuh emang segitu gitu. Aku ngerasa justru aku sekarang kayak ngerasa ya bersyukur aja gitu ketika kenapa sih kita harus nutup badan kita gitu ya. Banyak, maksudnya di luar dari itu wajib pun aku kayak ngerasa lebih terlindungi dari sinar matahari karena aku personally nggak suka kena panas ya. Jadi kalau misalkan ketika kita di rumah tuh lebih bersih ya nggak sih, lebih nggak terlalu kumal gitu kalau kena matahari kan. Terus juga kayak misalkan kalau di jalan gitu kena kecipratan atau apa tuh masih nggak kena badan kita gitu. Nah itu sebenarnya dari secara umum aku melihatnya juga kayak gitu ya, tapi aku nggak melihat itu sebagai yang bahwa kita harus sopan gitu loh. Jadi walaupun aku nggak yang mendalami banget gitu kenapa sih kita harus pakai sepanjang itu kayak gitu, tapi aku ngerasanya itu adalah suatu hal yang udah difitrahkan dan menurut aku juga baik untuk diri kita kayak gitu. Terus kalau misalkan kayak cara ngomong harus lemah lembut atau apa segalanya, itu juga menurut aku udah fitrahnya gitu, karena sebenarnya perempuan tuh kayak suaranya emang lebih pelan dari laki-laki nggak sih? Laki-laki pasti suaranya lebih kencang kayak gitu. Dan aku nggak terlalu yang ngelihat ngikutin stigma orang-orang gitu loh, ketika misalkan orang harus bilang perempuan tuh harus kayak gini, perempuan tuh harus kayak gini. Aku personally kalau misalkan emang itu diwajibkan dan emang ada kaidahnya aku ikutin, tapi kalau misalkan cuman mitos-mitos belaka atau kayak budaya orang aja gitu, aku nggak terlalu ngikutin kayak gitu sih. Tapi kalau misalnya kak, yang masih aku pikir-pikirin juga, kayak cowok itu kan lebih kalau misalnya dia bolos sekolah atau misalnya dia ikut tawuran lah ya, kita lihat-lihat yang pergaulan zaman sekarang itu kan cowok-cowok mah kadang mungkin dibilang kayak, oh kamu keren banget, tapi giliran cewek sekali bolos kan langsung kayak
nih cewek nih pasti apa nih gitu, pasti langsung stigma orang langsung mulai bermunculan. Terus nggak cuman itu, misalnya kayak cowok itu kayak udah punya cewek itu kayaknya udah punya pacar gitu ya, kesannya itu lebih kayak oh berarti dia keren banget. Tapi kalau cewek tuh nanti ada masalah sama pacarnya pasti yang disalahin cewek atau gimana. Nah menurut kakak itu gimana untuk yang kita bercermin di pergaulan zaman sekarang aja? Nah iya, aku tuh gak pernah mau tahu dengerin kata-kata orang yang kayak gitu, kayak bodo amat. Karena aku belajar juga ya masalah gender ya. Jadi gender itu tuh gimana sih perspektif orang-orang melihat menilai suatu jenis kelamin gitu. Dan itu yang tadi kamu bilang. Jadi orang bisa berekspektasi atas apapun dengan jenis kelamin tertentu. Nah terus kayak kalau kita ngomongin soal kesetaraan gender itu tuh gimana ketika kita itu bisa memandang gender apapun itu setara gitu loh, kayak nggak meninggikan dan nggak merendahkan, dan kayak tadi nggak jadi menyudutkan atas suatu pilihan yang mereka buat kayak gitu ya. Jadi aku tipe orang yang santai, slow, terus kayak berani. Pokoknya aku dari dulu tuh kayak bodo amat tentang orang-orang bilang apapun tentang cewek dan cowok gitu. Aku juga dari kecil udah suka manjat-manjat genteng, manjat-manjat pohon, dan mama aku tuh gak pernah ngelarang kayak perempuan harus gini kayak gitu. Jadi aku dari kecil emang gak pernah ngikutin omongan-omongan orang yang perempuan kayak gini, laki-laki kayak gini. Aku bodo amat gitu. Berarti kakaknya tipe orang yang slow aja ya, kalem aja ya kak. Pokoknya yang lain ya urusan yang lain, kita sendiri ya urusannya, kita coba uruskan kita sendiri gitu ya kak. Oke. Nah ini kayaknya mungkin udah mau pertanyaan terakhir nih kak. Kita udah mau menuju akhir dari acara ini. Nah menurut kakak nih, apa yang ingin kakak sampaikan ke masyarakat? Apa yang kakak harapkan dari masyarakat ini, society kita ini, cara memandang perempuan terutama, atau tidak, cara yang lebih spesifik lagi adalah cara memandang perempuan berhijab nih, kakak harapinnya kayak gimana? Biar nggak muncul stigma-stigma, dan biar penontonnya juga pada tahu nih harusnya nih kita kayak gimana ngelihat orang-orang yang mungkin agak berbeda pandangan dari kita. Oke. Mungkin ini agak jadi mengkaitkan ke masa lalu ya. Tapi dulu tuh mama aku cerita kalau misalkan orang pakai hijab itu distigmakan negatif gitu loh, kayak disangkanya teroris atau apa kayak gitu, yang fanatik Islam gitu. Dulu mama aku tuh nggak bisa pakai hijab dulu ya, zaman sepatu kalau nggak salah. Nah sekarang kan kayak kita udah ngeliat nih, kita benar-benar udah bisa berekspresi bebas gitu. Bahkan orang-orang pun jadi menganggap hijab itu sebagai tren gitu ya. Ada yang orang ikutan, gara-gara ikut-ikutan orang teman-temannya pakai hijab ikutan. Nah menurut aku buat teman-teman di luar sana ya, kita terus, karena kita udah mudah nih, diberi kemudahan untuk bisa berhijab, style baju, fashion juga udah banyak banget style untuk wanita-wanita yang berhijab gitu. Jadi kita bisa mengekspresikan diri dengan bebas, terus berproses juga, mulai dari yang mudah, yang masih bisa kita lakukan, sampai yang mungkin benar-benar sesuai syariat kayak gitu ya. Terus juga mungkin untuk para laki-laki atau buat teman-teman yang beda pandangan, kita bisa saling menghargai aja ya gitu, kayak menghargai teman-teman yang punya style hijab seperti apapun itu, mohon untuk dihargai gitu. Terus semoga juga kayak ketika kita bisa berhijab ini, kita bisa jadi menginspirasi teman-teman yang lain juga untuk bisa berhijab, dan juga untuk wanita-wanita di luar sana jangan takut gitu ya untuk mencoba apapun yang kita inginkan gitu. Jangan sampai hijab ini membatasi diri kita bisa melakukan apapun gitu. Jangan terpaku sama stigma dan stereotip dari masyarakat kayak gitu sih. Dan mari kita bersama-sama merangkul gitu sesama wanita, karena aku selalu bilang kalau wanita hebat itu adalah wanita yang bisa menginspirasi wanita lainnya untuk bisa sehebat dia gitu. Jadi emang kita harus bisa sama-sama bahu-membahu nih, kita bareng-bareng gitu. Ketika wanita-wanita ini berkumpul, kita bisa jadi hebat bersama kayak gitu. Oke nih kak, tuh penonton udah dikasih amanat nih ya, pesan nih ya, kesan juga panjang lebar nih sama kakak nih. Dan kakak
keren banget. Aku sebenarnya kayak penasaran banget kakak dari tadi ngebahas-bahas masalah kesetaraan gender gitu. Aku sebenarnya penasaran banget kalau ngomong itu, kayak nanti bakal lebih jauh lagi ya kita bakal ngomong itu. Tapi acara ini bakal kita akhiri aja sampai sini. Kita tadi dapat banyak insight, banyak pelajaran, banyak nasihat juga ya, dan banyak perspektif yang kita bisa ambil dari kakak Kalulu ini. Dan semoga penonton juga bisa ngambil manfaatnya juga. Dan semoga kalian semua enjoy banget acara ini. It's a wrap, I think. Makasih ya, Kak. Dadah. Makasih banyak. See you semuanya.